Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berjumpa kembali di channel Jalasat TV. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Silahkan tuliskan sholawat kepada Nabi di kolom komentar, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Silahkan tuliskan juga doa dan harapannya, agar kita aminkan bersama. Sahabat yang dirahmati Allah, sejarah pembangkangan iblis terhadap Tuhan dimulai ketika mereka menolak perintah bersujud kepada manusia pertama yang diciptakan Tuhan, yaitu Nabi Adam. Iblis dikenal sebagai sosok hamba Tuhan yang paling patuh dan taat, dan ibadahnya paling banyak dibandingkan makhluk Allah lainnya. Namun sejak peristiwa tersebut, iblis menjadi makhluk paling hina dan terkutuk. Hal inilah yang menjadikan iblis menyimpan dendam terhadap Adam dan keturunannya. Bersama setan dan jin, iblis adalah musuh nyata bagi manusia. Mereka akan selalu menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana janji mereka yang termaktub dalam surat Al-Hijr ayat 39. Iya, iblis berkata, "Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua." Dalam kesempatan ini, kita akan membahas bersama tentang kelompok atau golongan manusia yang tidak akan digoda oleh iblis. Setan takut terhadap mereka karena suatu alasan. Lantas, siapa saja golongan manusia yang paling ditakuti setan? 1. Orang yang ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan pertama yang ditakuti setan atau iblis adalah manusia yang hatinya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memiliki ketakutan dan kecemasan terhadap apapun, baik itu makhluk maupun keadaan-keadaan kehidupan. Ketakutannya pada Allah membuat perilakunya senantiasa terjaga, karena mereka selalu merasa diawasi dan dilihat Allah. Jika berbuat salah atau dosa karena hilaf, mereka segera menangis bertaubat, karena saking takutnya akan azab dari Allah. Jika ada kesempatan melakukan kebaikan, mereka segera melakukannya, karena khawatir waktu mereka tak banyak lagi di dunia. Tak ada waktu yang mereka lewatkan dengan sia-sia. Semuanya diisi dengan aktivitas yang bermakna dan bermanfaat. Manusia yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah ditakuti setan. Dalam salah satu hadis, Nabi menuturkan, "Barang siapa takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu." Hadis riwayat Baihaqi. Salah seorang ulama Mesir, Said Qutb juga memaparkannya dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Menurutnya, manusia tidak perlu takut kepada setan dan teman-temannya. Dan yang patut ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana kalamnya dalam surat Ali Imran ayat 175, dia berfirman, "Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu orang-orang mukmin." 2. Orang yang mukhlas. Kemudian golongan kedua yang ditakuti setan atau iblis adalah orang-orang yang mukhlas. Mengutip buku, Melihat Allah di Dunia dan di Surga, oleh Agus Sohib Khaironi, salah satu orang paling ditakuti setan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang hatinya bersih dan suci. Orang-orang yang mukhlas lebih tinggi kedudukannya dibandingkan mereka yang mukhlis. Di dalam Al-Quran, ada dua jenis keikhlasan, yaitu ketika kita berupaya untuk ikhlas, maka kondisi tersebut dibahasakan sebagai mukhlis. Sementara mukhlas adalah sebuah karunia dari Allah kepada orang-orang mukhlis, yaitu keikhlasan yang datang dari Allah. Al-Qushairi berkata, jika Allah menghendaki untuk memurnikan keikhlasannya, Dia menjadikannya tidak menyadari keikhlasannya sendiri dan jadilah dia ikhlas oleh Tuhan atau mukhlas, bukan ikhlas karena dirinya sendiri. Orang-orang yang mukhlas inilah yang iblis tidak sanggup menggodanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iya, iblis berkata, Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka." 3. Orang yang alim. Golongan selanjutnya yang ditakuti setan adalah orang-orang yang alim atau berilmu. Orang alim adalah orang yang luas ilmu agamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang alim jauh lebih ditakuti oleh setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmidzi.
Menurut penjelasan buku Mutiara Hikmah Islami oleh Syamsul Rijal Hamid, hal itu karena orang alim tidak mudah menuruti ataupun tertipu oleh godaan setan. Karena itu, setan kesulitan saat menyesatkan mereka karena luasnya pengetahuan agama yang mereka miliki. Sementara ahli ibadah, terutama ibadah sunnah yang hanya bermanfaat bagi orang yang mengerjakannya saja, yang tidak berilmu mudah digoda iblis. Karena umumnya mereka hanya mementingkan ibadah daripada kewajiban mencari ilmu. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan keutamaan lain dari orang alim. Diriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah ditanya tentang dua orang, yang satu orang alim dan yang satunya ahli ibadah. Rasulullah bersabda, keutamaan orang alim terhadap ahli ibadah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Dengan tingginya keutamaan orang alim, wajar jika kemudian setan dan iblis tidak ingin dekat dengan mereka. 4. Orang yang ahli fikih. Golongan lainnya yang ditakuti setan adalah orang yang ahli fikih. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Said Al-Khatir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang fakih lebih ditakuti setan daripada orang ahli ibadah yang bodoh. Fakih di sini diartikan sebagai orang paham ilmu agama, dan ada pula yang mengartikan fakih secara lebih khusus sebagai orang ahli fikih. Apapun perbedaannya, kesamaannya adalah sama-sama memiliki ilmu. 5. Orang yang berzikir. Golongan yang kelima yang ditakuti iblis dan setan adalah orang yang ahli zikir. Dalam buku Terhubung dengan Tuhan, Abdul Wahid menjelaskan bahwa golongan orang yang selalu mengingat atau berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah musuh yang sangat ditakuti setan. Iblis maupun setan tidak akan berani mendekati bahkan mengganggu mereka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setan meletakkan moncongnya di hati anak Adam. Apabila ia mengingat Allah maka setan akan mundur, dan apabila ia lupa pada Allah maka setan akan membisiki menggoda hatinya. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Ya'la. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah 5 golongan orang yang ditakuti iblis dan setan, sehingga mereka tidak berani menggodanya. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk semuanya, dan semoga kita juga termasuk ke dalam salah satu golongan tersebut. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.